kondisi. Apa benar ini kelas 92? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Oke, baik. Perkenalkan, nama Ibu Rabiah Aladewiyah, umur Ibu 21 tahun. Ibu lahir di Jakarta. Ibu adalah salah satu mahasiswa di Universitas Indraprasta. Ibu di sana mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Dari perkenalkan Ibu tadi, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Apa sih tujuan Ibu untuk kesini? Pasti pada bingung kan, pasti pada menanyakan. Oke, tujuan Ibu kesini untuk memberikan layanan informasi kepada kalian. Nah, sebelum Ibu memberikan tentang layanan informasi itu, Ibu akan mengabsen kalian semua ya. Jadi ketua kelasnya siapa? Ini. Oke. Pertama, Andi Afida, Windy, Aida, Andira, Umar, Irhas, Haris, Siva, Okte, Okti, Zara Balfas, Marina, Risma, Denisa. Denisa kemana? Oh, tidak hadir. Keterangannya apa ya? Sakit. Apa teman-teman sudah menjenguk Denisa? Secepatnya dijenguk ya Denisa. Arifah, Afni, Yayu, Riris, Mahda, Hani, Cucu. Oke, baik. Di sini yang tidak hadir hanya Denisa ya. Nah, karena Ibu sudah mengabsen, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas Pungi ya, pakai Pungi. Pimpin doanya terlebih dahulu ya untuk teman-temannya. Silakan. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Karena kita sudah berdoa, semoga apa yang nanti Ibu jelaskan kalian pahami dan dapat kalian cerna. Oke, baik. Ibu kali ini akan menjelaskan tentang layanan informasi. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu layanan informasi? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu layanan informasi ya. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami semua berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pengambilan keputusan. Apa ada yang ditanyakan tentang ini? Oke, baik, akan Ibu lanjutkan. Apa sih tujuan dari layanan informasi itu? Nah, tujuan dari layanan informasi itu untuk membekali individu atau peserta didik dengan berbagai pengetahuan, pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal dirinya, untuk merencanakan, mengembangkan pola kehidupannya, dan untuk mengambil keputusannya mereka. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan tentang layanan informasi SLTA kepada kalian semua. Kenapa alasan Ibu untuk memberikan layanan informasi SLTA kepada kalian? Karena kalian sudah kelas 9, kalian itu pasti masih bingung kalian mau masuk SMA atau SMK. Nah, maka Ibu akan menjelaskan tentang SMA, SMK-nya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Jenis layanan informasi itu ada 3. Yang pertama ada informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi sosial budaya. Yang akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah informasi pendidikan. Nah, apa sih itu informasi pendidikan? Jadi, informasi pendidikan adalah dalam bidang pendidikan yang terkadang terdapat masalah atau kesulitan yang dihadapi peserta didik. Nah, itu ya, peserta didiknya itu kalian semua. Masalah atau kesulitan itu yang berhubungan dengan pemilihan jurusan, pemilihan sekolah, terus sekolah. Nah, itu maka yang akan Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong kalian lihat ya video tersebut, kalian pahami isi dari videonya itu.
masuk SMA atau SMK. Hai semua, jadi kali ini saya akan membahas mengenai sekolah lanjut setelah lulus SMP. Saya mau nanya apakah kalian sudah menentukan akan melanjutkan sekolah kemana? Jika kalian masih bingung dan ragu-ragu, mari simak informasi berikut. Perbedaan SMA dan SMK. Materi pelajaran di SMA. Materi pelajaran SMA memang dirancang bagi kalian yang ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Pelajarannya bersifat teoritis dan harapannya setelah lulus dari jenjang perkuliahan kalian akan menjadi akademisi atau orang yang ahli di bidang ilmu pengetahuan yang kalian ambil. SMK. Materi pelajaran di SMK lebih mengedepankan praktik dan membuat lulusannya siap bekerja. Bukan berarti kalian yang di SMK tidak belajar teori ya, hanya saja bobot pelajaran teori lebih rendah daripada pelajaran praktik. Bukan berarti juga kalian yang memilih bersekolah di SMK tidak bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Kalian malah bisa punya 3 pilihan setelah lulus SMK, yaitu melanjutkan kuliah, berwirausaha, atau kerja di sektor industri. Relasi bisnis vs alumni. SMA. Jaringan alumni sekolah berperan besar dalam menentukan karier kalian ke depan. Kalau kalian masuk SMA, jaringan alumni kalian akan sangat luas sekali. Terlebih dalam satu angkatan di SMA tentunya banyak yang masuk ke universitas top yang ada di Indonesia dan mengambil berbagai jurusan yang berbeda. Tak menutup kemungkinan alumni SMA kalian juga ada yang kuliah di luar negeri. SMK. Apabila kalian memilih SMK, maka selain pengalaman bekerja kalian juga mendapatkan relasi bisnis sejak usia remaja. Relasi bisnis ini akan sangat bermanfaat apabila kalian berencana untuk membuka usaha sendiri. Jaringan alumni SMK bukannya tidak luas loh, skalanya hanya lebih sempit saja jika dibandingkan dengan jaringan alumni SMA. Peluang kerja. SMA. Tidak dapat dimungkiri bahwa dunia industri dan pelaku usaha banyak yang membutuhkan lulusan SMK daripada lulusan SMA. Hal ini dikarenakan lulusan SMK sudah siap kerja, sedangkan lulusan SMA masih harus menempuh pendidikan lagi sebelum dinyatakan benar-benar siap masuk dunia kerja. SMK. Biasanya kalau kinerja dan nilai sekolahnya bagus, mereka yang bersekolah di SMK setelah lulus bisa segera mendapat pekerjaan. Mereka seringkali ditarik sebagai karyawan di tempat mereka magang sebelumnya karena sudah terbukti kualitas kerjanya. Nah, kalau tujuan kalian melanjutkan sekolah supaya bisa dapat langsung bekerja, daripada masuk SMA lebih baik kalian masuk SMK. Biaya pendidikan. Melanjutkan pendidikan tidak bisa lepas dari yang namanya biaya. Biaya masuk SMA bisa lebih murah daripada SMK karena siswa SMA tidak harus mengeluarkan banyak dana untuk praktikum. Sebaliknya, mereka yang sekolah di SMK biasanya harus merogoh kocek yang lumayan dalam untuk membeli alat-alat praktikum yang tidak disediakan oleh sekolah. Selain itu siswa SMK juga harus mengikuti berbagai uji kompetensi yang mana biaya pendaftarannya biasanya harus mereka tanggung sendiri. Nah itu dia perbedaan antara SMA dan SMK. Pasti sudah tidak galau lagi kan setelah membaca penjelasan di atas. Untuk mempermudah memilih sekolah, coba bayangkan tujuan jangka pendek kalian 5 tahun ke depan. Biasanya tujuan jangka pendek ini akan mempermudah kalian dalam menentukan pilihan masuk SMA ataupun SMK. Thank you for watching. See you later. Oke, baik. Dari video yang tadi sudah Ibu tanyakan, apa yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Yang di belakang? Siapa namanya? Oke, Afni. Apa pertanyaannya, Afni? Oke, baik. Ibu akan menjawab dari pertanyaan Afni. Tadi Afni menanya kepada Ibu, apa sih itu perbedaan SMA dan SMK?
Jadi kalau SMA itu teori itu cenderung lebih banyak dibandingkan praktik. Sedangkan kalau SMK itu praktik lebih banyak dibanding teori. Dan kalau SMA itu untuk mempersiapkan diri melanjutkan tingkat lebih atas, lebih tinggi, yaitu kuliah. Sedangkan kalau SMK itu sudah mempersiapkan diri untuk bekerja, untuk menuju ke lapangan. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Apa aku sudah mengerti? Oke, baik. Selanjutnya apa yang ditanyakan lagi? Oke, yang di belakang siapa? Umar. Umar ingin bertanya apa? Oke, Umar bertanya, apa anak SMK boleh kuliah? Jadi selain SMA saja yang kuliah, SMK itu boleh kuliah Umar, karena Umar setelah lulus SMK kuliah, Umar sudah punya pengalaman kerja dan Umar mempunyai gelar untuk meningkatkan pekerjaan Umar, jadi Umar bisa naik jabatan seperti itu. Umar, ada yang dipertanyakan lagi? Oke, baik. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Siapa? Oh iya, Yu ingin bertanya apa? Oke, tadi nanya, Bu, SMK yang masak-masak apa sih, jurusan apa? Jadi SMA yang masak-masak itu jurusan tata boga atau jasa boga. Nah, tata boga dan jasa boga itu bisa termasuk perhotelan. Di Jakarta itu yang ada jurusan tata boga itu ada di SMK 37, SMK 57, dan di SMK 28 ada, cuman di SMK 28 itu digabung dengan perhotelan. Sampai sini ayo, sudah puas atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Sama ini ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Ibu akan menjelaskan lagi. Jadi di SMA itu kalian itu harus kuliah terlebih dahulu karena kalian belum ada pengalaman kerja. Sedangkan kalau SMK itu sudah ada pengalaman kerja, yaitu seperti PKL. PKL itu kalian turun ke lapangan sesuai jurusan kalian. Contoh, kalian jurusan perhotelan. Nah, kalian itu pas jurusan perhotelan, kalian akan PKL di hotel, bisa jadi front office. Dan kalau kalian ngambil jurusan tata boga, kalian bisa jadi chef di hotel, di restoran, atau dimanapun. Sedangkan kalau kalian jurusan karawitan, kalian bisa bekerja di tempat kesenian. Terus kalau kalian ngambil jurusan, sedangkan kalau kalian jurusan pemasaran, kalian bisa kerja di supermarket, di minimarket, dan dimanapun itu. Oke, baik. Karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, di depan ada contoh studi kasus. Tolong dibaca ya contohnya. Silakan. Oke, baik. Apa sih yang kalian dapat dari contoh kasus yang tadi sudah Ibu tayangkan? Oke, siapa namanya? Windy. Oke. Apa yang kamu dapat dari contoh kasus tersebut, Windy? Oke, benar. Baik, benar sekali kata Windy. Jadi si Budi itu dia salah sekolah, salah jurusan, makanya ia berhenti sekolah. Makanya tujuan Ibu untuk memberikan informasi ini agar kalian tidak seperti Budi tersebut, agar kalian tidak salah pilih sekolah dan kalian dapat melanjutkan sekolahnya. Apa ada yang berpendapat lagi? Silakan, siapa namanya? Oke, Riris. Apa yang kamu dapat dari kasus tersebut? Oke, benar kata Riris. Jadi kita tidak boleh ikut-ikuti teman. Teman masuk SMA, kita masuk SMA, teman masuk SMK, kita masuk SMK. Jadi kalian itu kalau memilih sekolah setelah lulus nanti SMP, kalian memilih sesuai keinginan kalian. Kalau kalian ingin langsung kerja, yaudah kalian masuk SMK, dan jurusannya itu sesuai bakat kalian. Misalnya kalian suka masak, berarti kalian
jurusan tata boga. Kalian suka mesin, berarti kalian SMK jurusan mesin. Kalau kalian ingin kuliah, terus kalian ingin jadi dokter, kalian bisa masuk SMA jurusan IPA. Apa ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Karena sudah ada yang tidak ingin ditanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini akan Ibu tutup ya. Oke, Ibu berterima kasih banget sama kalian. Kalian sudah aktif, kalian sudah banyak bertanya, kalian semua memperhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan. Semoga pembelajaran hari ini, materi hari ini dapat kalian terima, dapat kalian cerna ya untuk kedepannya. Dan Ibu harap kalian setelah lulus nanti, kalian memilih SMA atau SMK sesuai keinginan kalian, agar kalian tidak berhenti sekolah atau kalian tidak salah jurusan. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Akan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.